Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Kembali lagi pada sore hari ini kita berada di lahan porang dan mengingatkan kembali ya, lahan porang ini adalah lahan porang yang dulu kita tanami kurang lebih dengan menggunakan bibit isi 350 ya, kurang lebih menggunakan bibit katak yang isinya adalah 350. Pada kondisi lahan ya saat ini masih segar kawan ya, masih segar, walaupun ada beberapa tanaman yang terutama berada di bawah naungan yang terlalu ternaungi itu malah saat ini banyak yang rebah atau ambruk ya. Itu dikarenakan karena tanaman yang berada di bawah naungan itu lebih cenderung tidak sehat kawan ya, tidak sehat karena dia tidak pernah mendapatkan intensitas matahari yang cukup. Perkembangan umbinya pun kurang begitu besar dibandingkan dengan tanaman yang berada di lahan yang artinya sinar mataharinya tercukupi. Tadi ada beberapa kawan ya, petani yang mencoba ingin tanam porang di musim depan. Tadi meninjau lokasi ini ya, kemudian kita juga berikan sampel bahwa ketika kita memanen katak ya, paling tidak katak yang semacam ini yang sudah jatuh semacam ini ya, katak-katak yang semacam ini yang jatuh itu kita pungut, kita ambil, kemudian nanti baru kita bawa pulang. Nah, kita tidak memetik katak yang masih seger di pohon kawan ya, yang masih seger di pohon semacam ini tidak kita petik. Yang kita petik adalah yang kita ambil ya, adalah yang sudah lepas dari batangnya, atau alias atau istilah lainnya adalah namanya ripah ya, ripah. Kondisi semacam ini, contoh misalnya ini ya, katak yang sudah lepas, bentuknya semacam ini kawan ya, ini juga sudah lepas. Alhamdulillah untuk yang lahan di daerah sini ini relatif aman kawan ya, katak-kataknya pun tergeletak semacam ini aman. Bahkan kawan yang tadi ke lahan itu pun antusias ikut serta membantu mengut katak-katak semacam ini. Nah, kondisinya tanaman yang kita tanam dari bibit katak ya, kurang lebih isi 350 ya, isi 350 itu ya kurang lebih katak yang ukuran ini ya, yang ukuran ini 3 ini ya, 1 2 3 ini ukurannya adalah sekitar isi 350. Beberapa tanaman memang kondisinya batangnya sebesar ini kawan ya, kondisinya adalah sebesar ini. Kalau kita bandingkan dengan jempol saya, ini lebih besar batangnya, ini pun lumayan besar, tapi ada juga yang batangnya sebesar ini, tidak merata memang ya, tidak merata. Ini juga dipengaruhi barangkali ketika memberikan pupuk ya, pupuk dasar di lahan ini barangkali ada yang tidak merata ya, ada yang mendapatkan asupan pupuk dasar cukup banyak, ada pula yang mendapatkan asupan pupuk dasar yang kurang banyak, sehingga perkembangannya akan berbeda ya. Nah, untuk menanam porang pun walaupun ya kita menggunakan bibit yang sama, ini kita sampaikan pula, ini ada pula yang sampai hari ini besar batangnya sebesar ini batang kedua ya, batang kedua sebesar ini batang ketiganya sebesar ini, utuh, masih utuh, tidak ada perkembangan. Kalau kita bandingkan dengan yang lainnya ya, yang lainnya ini jauh, sangat jauh ya, sangat jauh. Nah, kondisi di lahan ini ada beberapa tanaman yang memang masih sekecil ini dibandingkan dengan tanaman yang lainnya. Nah, kemudian tadi juga kita sampling ya, hasil umbi dari tanaman yang terkena jamur pangkal tadi kita bongkar ya, kita tunjukkan kepada kawan yang tadi ikut serta untuk melihat tanaman di lahan ini ya. Dalam rangka apa ya, tentunya adalah dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang ingin coba tanam porang
bahwa ternyata tanam porang itu kita cukup beli bibit sekali, tapi kita dapat berkali-kali. Contoh misalnya ini adalah 4 ya. Kemudian batang sebelumnya, nah ini juga dapat 3. Nah, batang sebelumnya ini juga sudah dapat katak. Artinya kita contoh misalnya beli katak sekali itu dapat untuk menanam berkali-kali. Bahkan kalau kita dengan keterbatasan modal, contoh misalnya kita tanam untuk tahun pertama ini menggunakan bibit, taruh 20 kg katak yang isi contoh misalnya adalah isinya 300 ya, isi 300 biji per kilonya. Kita dapat 20 kg, kita tanam dalam lahan seluas 1000 ya, 1000 meter persegi. Itu dalam tahun pertama ya, dalam tahun pertama. Nanti setelah dorman kita akan mendapatkan minimal 4 tiap pohonnya, minimal 4 katak. Kalau 4 katak dikalikan dengan jumlah tanaman tadi ada 6.000, maka kita di musim pertama itu kita mendapatkan katak yaitu sejumlah 6.000 kali 4, yaitu kurang lebih adalah dapat 24.000 tanaman. Nah, 24.000 biji katak itu seandainya kita tanam lagi ya, kita dapat 4 lagi kawan ya, kita dapat 4 lagi. Nah, dari 4 tadi kali 24.000 ya, gitu kita dapat katak ya, dapat katak itu kurang lebih berarti sudah bisa untuk tanam seluas 1 hektar. Nah, ini dapat kataknya pun ada yang sebesar ini. Ini walaupun dulu input kataknya adalah dari katak sebesar tadi isi 350 ya. Kadang-kala kita dapat katak yang ukuran besar semacam ini ya, kadang pula ya kita bisa dikatakan hanya kembali modal, yaitu mendapatkan katak sebesar katak yang kita tanam, tapi jumlahnya paling tidak minimal adalah 4. Nah, tadi kalau kita mulai dengan tanam seluas 1000 meter persegi dengan jumlah tanaman adalah 6.000 tanaman, itu insya Allah tahun ketiga kita bisa menanam sejumlah kurang lebih 70 ribuan tanaman kawan ya, 70.000 tanaman. Nah, ini tergantung dari keuletan kawan-kawan semua ya, keuletan. Oleh karena itu, kalau yang benar-benar sudah yakin untuk memulai budidaya porang, maka bisa dimulai musim ini ya, tanam semampunya. Kemudian untuk perluasan lahan yaitu dengan menggunakan biji katak hasil dari tanaman yang kita tanam. Tapi dengan catatan bahwa menanam porang itu yang terpenting adalah olah lahannya ya, yang terpenting adalah diolah lahannya. Dengan bibit yang besar pun kalau olah lahannya tidak maksimal, maka nanti hasilnya kurang maksimal. Kalau kita menggunakan taruh bibit yang sebesar ini, olah lahannya maksimal ya, dalam 1 musim itu kita bisa mendapatkan paling tidak 2 on kawan ya, 2 on. Nah, kalau 2 on dibiarkan di 1 musim lagi ya, kurang lebih minimal kita dapat sekitar 1 kilogram ya, minimal kita dapat 1 kilogram. Nah, berarti di tahun tersebut umbi bisa dipanen, kemudian hasil kataknya bisa ditanam lagi, yaitu kurang lebih sejumlah untuk tanaman seluas 1 hektar kawan ya, kurang lebih seluas 1 hektar. Nah, kemudian ini kita tunjukkan kurang lebih hasil umbinya ya. Ini untuk tanaman yang di deretan sini, ini terkena aliran air memang agak
agak rusak kawan, tanamannya pada roboh. Nah ini besarnya umbi ya, umbi kurang lebih diameternya segini ya, diameternya segini kelihatan umbinya sampai sini kawan ya, umbinya sampai sini. Kalau dengan diameter semacam ini kurang lebih kalau kita prediksi hampir setengah kilo kawan ya, hampir setengah kilo. Padahal input bibitnya adalah menggunakan bibit katak isi 350. Nah kemudian ini kadang-kala kita dapat tanaman yang kena pangkal ya, busuk pangkal batang semacam ini. Nah ini adalah tanaman yang besar batangnya kurang lebih segini. Ini masih muda, ini tanaman yang masih muda, kataknya pun masih belum tua ya, ini masih muda. Ini tadi sempat kita gali kawan, sempat kita gali, kurang lebih hasil umbinya itu sebesar ini. Dari batang yang sebesar ini ya, batang yang sebesar ini di lahan naungan ya, di lahan naungan itu kita mendapatkan umbi kurang lebih besarnya segini ya. Umbinya adalah sekitar sebesar ini. Ini kalau kita buka, nah ini umbinya mulai dari sini ya. Ini umbinya kalau kita timbang barangkali adalah sekitar setengah kilogram. Nah kemudian kalau ini umbi kita tanam lagi ya, kita tanam lagi ya, ada kemungkinan untuk dapat sekitar 2-3 kilogram kawan ya. Bisa untuk dapat apa? Sekitar 2-3 kilogram. Ini tanamannya kena busuk pangkal ya, kena jamur pangkal kawan ya. Akhirnya tadi kita sampel bersama teman, kita gali, yaitu besarannya hampir serupa dengan ini ya, besarnya hampir serupa dengan ini, dengan ukuran batang yang hampir sama. Nah ini kalau bisa nanti dorman, contoh misalnya tanaman yang masih seger-seger itu bisa dorman sampai bulan Mei ya, insya Allah ya hasilnya lebih besar dari yang itu ya, lebih besar dari yang kita bongkar. Karena apa? Tentunya dalam jarak waktu 1 bulan lebih ya, nutrisi yang diserap oleh tanaman akan lebih banyak, sehingga pembesaran umbi juga akan lebih besar. Ya demikian dulu kawan ya, terima kasih. Nanti kita review tanaman-tanaman yang lainnya. Tetap semangat untuk memulai budidaya porang, karena insya Allah melalui porang ini kalau kita tekun, kita rawat dengan baik, insya Allah nanti akan menghasilkan pundi-pundi rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, itu ada belakang suara jenggeret ya, kalau orang Jawa namanya jenggeret, karena keadaan ini adalah sore hari atau menjelang pukul 5 sore ya. Ini sekitar pukul 5:04 kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.